Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini. Tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas terkait PMK nomor 72 tahun 2023 yang menjadi pokok pembahasan kita di sini adalah tentang penyusutan dan amortisasi dalam bidang usaha tertentu. Nah, seperti apa peraturannya? Seperti apa mekanismenya dan seperti apa ketentuannya? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, di sini penyusutan dan amortisasi dalam bidang usaha tertentu, di sini di poin 1 yang dimaksud dengan bidang usaha tertentu itu adalah yang pertama kehutanan, kemudian yang kedua perkebunan, kemudian yang ketiga adalah peternakan. Nah, dan dari masing-masing bidang usaha tertentu ini telah ditetapkan untuk kelompok penyusutannya dan masa manfaatnya masing-masing. Di sini kita lihat untuk bidang usaha kehutanan di poin 2 ini bagian A di sini tanaman kehutanan. Nah, ini dia masuk kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun. Kemudian yang poin B tanaman keras perkebunan ya, ini kelompok 4 juga masa manfaatnya 20 tahun. Kemudian di sini bagian C ada ternak. Dalam hal ini bidang usaha peternakan di sini diatur adalah kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun. Nah, yang menjadi catatan di sini, jika wajib pajak mau atau ingin menggunakan masa manfaat lain, maka wajib pajak diharuskan untuk mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu. Nah, jika sudah mendapatkan persetujuan, barulah wajib pajak dapat menggunakan kelompok masa manfaat lainnya seperti itu. Nah, ini contoh seperti ini. Jadi misalnya di poin A ini untuk tanaman kehutanan misalnya masa manfaatnya 25 tahun. Nah, wajib pajak ingin menggunakan masa manfaat 25 tahun atau misalnya 30 tahun. Nah, itu diwajibkan untuk pengajuan terlebih dahulu dan jika sudah mendapat persetujuan baru dapat digunakan ya, seperti itu. Nah, jika tidak maka tidak dapat digunakan. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian D, ini diwarnakan merah, ini adalah ketentuan yang terbaru yang ditetapkan dalam PMK yang kita bahas sekarang, yaitu PMK 72 tahun 2023. Di sini di poin D menjelaskan bahwa ternak yang sudah menghasilkan seperti ini ya. Jadi peternakan itu dibagi dua. Yang pertama adalah ternak yang telah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah ternak yang menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 tahun. Nah, di sini tuh untuk kelompok pertama ini biasanya seperti unggas-unggasan ya, seperti ayam petelur dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini biasanya sapi, kambing, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah terkait pembebanannya. Pembebanan penyusutannya. Nah, di sini bagi ternak, yang ini poin pertama, bagi ternak yang menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun, untuk pembebanan penyusutannya dapat dibebankan sekaligus, kemudian dapat juga disusutkan 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Nah, apa yang dimaksud dengan disusutkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Nah, misalnya begini, dari poin 3 ini, dari biaya yang dikeluarkan untuk pembibitan, pemeliharaan, dan sebagainya, ini kan diwajibkan dibebankan melalui penyusutan. Nah, jika wajib pajak ingin dari keseluruhan biaya poin 3 ini, yang artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk ternak ini dapat menghasilkan, ini diwajibkan dibebankan melalui penyusutan. Namun di sini si wajib pajak dapat memilih untuk pembebanannya dapat dilakukan sekaligus
Dan untuk pembebanan sekaligus ini harus dilakukan dalam tahun yang sama. Misalnya biaya untuk pembelian bibit ayam petelur, pemeliharaannya, dan lain-lainnya itu sampai ayam ini dapat menghasilkan, itu dapat dibiayakan sekaligus. Misalnya dikeluarkan di tahun 2023, berarti wajib dibebankan untuk penyusutannya di tahun 2023. Seperti itu secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan di tahun tersebut. Namun di sini diberikan kebebasan kepada wajib pajak atau diberikan pilihan untuk dapat memilih dari seluruh pembiayaan yang dikeluarkan sehingga ayam petelur tadi misalnya menghasilkan itu dapat disusutkan 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Nah, untuk metode penyusutannya ini misalnya pakai garis lurus, di sini masa manfaatnya yang telah kita tahu adalah 8 tahun. Jadi jika disusutkan 2 tahun, maka tinggal dibagi saja 50%, 50%. Jadi di tahun pertama 50% pembebanannya, kemudian di tahun kedua pembebanannya 50%. Begitupun selanjutnya tinggal dibagi rata saja. Jadi tinggal dipilih mau disusutkan berapa tahun, 2 tahun kah, atau 3 tahun kah, atau. Nah, saya ulangi lagi untuk penyusutannya ini adalah mencakup biaya untuk pembelian bibit. Ya, jadi ini artinya HPP-nya. Jadi biaya untuk pembelian bibit, pemeliharaan, dan lain-lain. Jadi intinya harga perolehan sampai si ayam petelur ini misalnya contoh menghasilkan seperti itu ya. Bisa juga misalnya dicontohkan unggas yang lain yang dapat menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Intinya adalah HPP-nya sampai dengan dia menghasilkan. Seperti itu. Kemudian kapan mulainya disusutkan? Nah, di sini yang pertama adalah bulan mulai produksi komersil. Jadi di saat kita mulai melakukan penjualan, maka disitulah dimulainya penyusutan. Nah, atau yang kedua di sini tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Seperti itu ya. Kemudian di sini poin 5 terkait amortisasi. Nah, ini amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud atau pada bulan produksi komersilnya. Seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita lihat juga proses pengajuannya. Kira-kira seperti apa? Nah, jadi untuk permohonan kelompok masa manfaat penyusutan, ini perlu dilakukan permohonan terlebih dahulu dan ini dilakukan di area Kanwil atau kantor wilayah. Nah, di sini yang perlu disiapkan oleh wajib pajak adalah ini permohonan, surat permohonannya. Nah, tentunya surat permohonan ini tidak terlepas dari PMK 72 tahun 2023 bisa dilihat di sana, kemudian penjelasan terperincinya, kemudian kajian perkiraan umurnya, kemudian di sini bagi yang sudah pernah mengajukan itu jangan lupa dilampirkan permohonan yang sebelumnya ya atau yang sudah pernah diperoleh. Kemudian di sini ada catatan penting adalah paling lama 1 bulan setelah akhir tahun pajak ya. Jadi misalnya tahun 2023 berarti paling lama diajukan adalah misalnya Februari ya, tapi pengajuan Januari juga tidak masalah, lebih cepat lebih baik. Kemudian bisa disampaikan melalui apa? Disampaikan melalui datang langsung ke KPP atau lewat pos
ya, ekspedisi, langsung dikirimkan ke KPP, atau bisa juga melalui elektronik jika itu sudah disediakan, karena kita tahu bersama bahwa pajak Indonesia ini adalah dirancang untuk kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak atau melakukan administrasi perpajakan. Jadi, pasti dari pihak Direktorat Jenderal Pajak akan berusaha untuk menyediakan secara online ya, seperti itu. Kemudian setelah kita sampaikan dan dia terima, maka dari KPP ini pasti akan meneruskannya ke Kanwil. Kemudian dokumen itu akan diteliti apakah sudah lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jika tidak lengkap, maka akan dikonfirmasikan ke wajib pajak sesuai dengan waktu yang sudah tertera di sini, dapat kita baca sendiri. Kemudian silakan dilengkapi dan akan diproses lebih lanjut. Nah, dan jika diperiksa sudah lengkap, jika diteliti sudah lengkap, maka akan diteliti lebih lanjut lagi oleh teman-teman yang ada di Kanwil. Nah, setelah itu akan diterbitkan yang namanya SK persetujuan sepenuhnya atau SK persetujuan sebagian atau ditolak ya, seperti itu. Nah, kemudian catatan penting di sini adalah apabila terdapat data dan atau informasi yang berbeda dengan kenyataan di lapangan terhadap keputusan persetujuan, maka atas keputusan itu akan dilakukan pembetulan. Seperti itu ya. Jadi pasti ada tim yang akan melakukan penelitian atas permohonan yang akan kita ajukan ini. Pasti akan dicek juga secara di lapangan apakah cocok atau tidak sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Seperti itu. Ya, ternyata sudah selesai. Dan demikian video belajar pajak kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.